Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, para dulur-dulurku dan para sahabat santri setia hati, dan juga para pemuda lele seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Namun di sini memang uji cobanya agak sedikit sulit untuk mencapai semua ini. Harus memerlukan waktu sampai berbulan-bulan uji coba real, tidak hanya sekedar hitungan, uji coba real selama berbulan-bulan hingga bisa menghasilkan hitungan di sini. Ada banyak hal yang mendorong saya melakukan uji coba ini dan akan membahas ini. Di antaranya adalah dari komentar-komentar teman-teman, komentar di salah satu video kita yang membahas tentang keuntungan ternak 3000 ekor lele. Kalau kalian penasaran bisa cek di deskripsi. Di layar saya memunculkan beberapa komentar, namun ini di sini yang terakhir yang sepertinya terlalu menyayat hati ya teman-teman, kalau menurut saya pribadi. Namun dari situ semua membuat saya termotivasi untuk membuat uji coba ini ya, meskipun memerlukan jangka waktu yang lumayan lama dan ketelitian yang luar biasa. Namun akhirnya hingga saat ini saya mendapatkan hasil yang akan kita bahas kali ini. Oh iya, dan sebelumnya saya kasih tahu dulu, di sini saya uji coba tidak menggunakan pelet ya teman-teman. Kita menggunakan daging ikan tuna. Daging ikan tuna yang sudah digiling halus. Di sini ada gambarnya, dia digiling halus, kemudian dibekukan, ditaruh di freezer dan dipotong-potong, baru bisa kemudian diberi makan kepada si lele. Namun di sini kita tidak akan membahas teknis bagaimana cara ngasih makannya. Kita akan membahas rasio pemberian pakan dan hasil akhir timbangan panen. Kemudian dari situ baru ketahuan berapa sih FCR-nya, dan kita hitung berapa modal beli bibit pakan dan berapa hasil penjualan, kemudian dikurangi, dan itu yang akan menjadi hasil keuntungannya. Namun di sini karena uji cobanya agak sedikit lama, di tabel rasio di sini agak sedikit kurang jelas. Mungkin akan saya perjelas lagi menggunakan Microsoft Excel saja agar lebih mudah untuk dipahami ya teman-teman. Di sini saya kasih lihat gambar asli tabelnya dan yang menggunakan Excel. Silakan teman-teman pause agar bisa melihat lebih jelas. Oke, langsung saja kita mulai hitung-hitungan setelah berikut ini. Ya teman-teman, ini kita kasih judulnya dulu, hasil uji coba. Nah, di sini saya salin pindah ke sini ya teman-teman, hasil dari Excelnya, tabelnya. Karena tadi kurang jelas, kita bikin biar lebih jelas, biar enak untuk dibahasnya ya teman-teman. Di sini ada 5 kolom ya teman-teman, 6 kolom. Yang pertama minggu, itu MGG itu minggu, maksudnya minggu pertama itu nanti sampai minggu ke-8. Nah di sini dari minggu pertama itu pakan per harinya adalah 0,2. Karena satu minggu jadi 0,2 dikali 7 sama dengan 1,4 kilo. Ini satuannya dalam kilo teman-teman. Kemudian di kolom berikutnya ada masa atau bobot ikan. Nah di sini yang pertama awal minggu, bobot ikan di awal minggu sebelum dikasih makan.
Jadi karena kita uji coba biar nggak ribet ya, 1000 ekor lele per kilonya itu 250 ekor. Jadi kalau 1000 totalnya 4 kilo ya teman-teman. Di awal minggu bobot ikan sebelum dikasih makan adalah 4 kilo. Kemudian setelah dikasih makan di akhir minggu yang mana totalnya adalah 1,4 kilo tuh pakan per minggu. Nah, di akhir minggu bobotnya adalah 6,2 kilo. Ini hasil real ya teman-teman. Karena itu kenapa alasannya saya pakai uji cobanya 1000 ekor, karena biar agak tidak ribet. Begitu di akhir minggu, kalau misalkan kita uji coba di 30.000 ekor, di akhir minggu kita mau timbang, setiap minggu timbang kan capek dan terlalu berat. Jadi uji cobanya 1000 ekor aja. Nah, di sini ternyata ketemu angka 6,2 ketika ditimbang di akhir minggu. Kemudian kita hitung FCR-nya teman-teman. Cara menghitung FCR, rumusnya adalah FCR sama dengan bobot akhir minggu dikurangin bobot awal minggu. Nah, kemudian pakan per minggunya, pakan totalnya nanti dibagi hasil dari pengurangan akhir minggu sama awal minggu teman-teman. Dan ketemulah rasio pakan FCR-nya 0,63 per minggunya. Lalu di minggu kedua kita ngasih makan, kita naik yang tadinya per harinya 0,2 kita jadi 0,3 karena bobot ikan makin besar, makin naik, rasio pakan yang harus diberikan juga harus makin besar. Jadi kalau 0,3 per hari, kemudian setelah 1 minggu dikali 7 hari adalah 2,1 ketemunya teman-teman. Dan tadi di minggu kedua bobot awalnya adalah 6,2 ya, 6,2. Kemudian begitu dibongkar kita timbang, ternyata kita dapat bobot 9,1 kilo total ikan, 9,1 kilo. Kemudian kita hitung lagi FCR-nya. FCR sama dengan pakan per minggu dibagi pakan total per minggu dibagi bobot akhir minggu dikurangi bobot awal minggu, ketemulah FCR 0,72. Mengapa berbeda ya? Mungkin daya serapnya agak sedikit kurang bagus di minggu kedua, masih lebih bagusan minggu pertama teman-teman. Lalu di minggu ketiga pakan kita rasio naik lagi 0,5 ya teman-teman, 0,5 per harinya dikali 1 minggu 3,5 kilo. 3,5 kilo. Kemudian bobot awal minggu tadi 9,1 dan di akhir minggunya ketika kita bongkar hasil realnya adalah 13,6. Jadi kita hitung lagi seperti tadi, ketemu FCR 0,75. Terus minggu keempat, minggu kelima pakan naik, setiap harinya pakan makin naik, dan ketemulah di minggu ke-8 bobot ikan kita adalah 115 kilo teman-teman. Jadi di bawah kita tulis total pemberian seluruh pakan 74,9 kilo dan total ikan ada 115 kilo ikan panen. Dan di sini kita bisa ketahui rata-rata FCR-nya adalah 0,65. Maka kesimpulannya yang pertama adalah mulai dari modal bibit 1000 ekor kali 300 perak sama dengan 300.000. Kemudian modal pakan 75 kilo dikali 5.000, 375.000. Karena harga pakannya per kilonya 5.000, jadi 75 dikali 5.000 sama dengan 375.000. Jadi total keseluruhan modal bibit sama pakan adalah 675.000. Kemudian hasil penjualan ikan konsumsi total 115 kilo dikali 18.000, total 2.070.000. Sekarang kita hitung keuntungan.
total hasil penjualan dikurangi modal bibit dan pakan. Di sini sudah bisa terlihat bahwa kita bisa mendapatkan profit sekitar 1.395.000. Tentunya di sini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa ya teman-teman. Tapi ya itu kembali kepada masing-masing dari diri kita ya teman-teman. Bagaimana semaksimal apakah kita dalam usaha. Dan bagi teman-teman di sini yang penasaran sama ikan daging tuna di sini, daging tuna giling di sini yang ingin uji coba atau bagaimana, kalian bisa cek link di deskripsi, ada nomor telepon, bisa tanya-tanya saja. Nanti untuk ketersediaan stoknya insya Allah tidak terbatas, dia tinggal hubungi saja. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.